ini keraton sih. Waktu sebelum tahun 90-an itu banyak kejadian-kejadian di telaga itu. Jadi orang-orang yang garap seperti itu tahu-tahu sudah dikurban orang hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang setahun 2 kali ada yang itu kalau berjibat itu ada juga. Di situ itu ada 2 tempat, ya. Itu adalah pasar. Jadi di situ ada pasar. Di dalam pasar itu ada 2 istilahnya tempat yang ritual itu, ya. Atau yang satu itu adalah makam, yang satunya adalah peninggalan. Ini namanya yang sebelah barat itu ada rumah kecil gitu, dan panggungnya gitu, ya. Panggung menika menurut cerita itu waktu Bathara Katong babat di Ponorogo. Jadi para abdi dalam atau teman-temannya itu babat sampai di wilayah Brebes. Kemudian di sini dibuatkan tempat atau balai. Balai itu kan rumah, ya. Rumah berbentuk panggung. Karena itu ditempati oleh abdi atau batur istilahnya, ya. Makanya tempat itu disebut balai batur. Singkatnya balai batur gitu, ya. Jadi yang dikenal masyarakat adalah balai batur. Menurut cerita itu dari beberapa dari abdi dari Bathara Katong waktu babat atau baturnya atau temannya itu disuruh untuk bertempat di situ. Ya. Makanya kalau kita lihat sepintas kaitannya dengan apa itu lokasi atau tempat tersebut itu menghadapnya sesuai dengan kiblat. Jadi menghadap ke timur gitu, ya. Itu bisa digunakan sebagai tempat untuk ibadah. Karena waktu itu orang-orang khususnya di Ngebel atau di Ponorogo belum banyak mengenal agama Islam. Kalau Katong berasal dari Demak, Keraton Demak yang diberikan tempat di Ponorogo untuk babat Ponorogo, ya. Itu makanya dia mengembangkan agama sekaligus mengembangkan wilayah Kabupaten Ponorogo yang akhirnya Bathara Katong diangkat sebagai Bupati Ponorogo. Disitulah tempat yang di situ, makanya tempat itu sampai sekarang masih dikeramkan. Bahkan itu sudah ada beberapa perbaikan atau rehabilitasi, tapi soko itu cagak, ya. Sokonya itu masih ada di situ, yang masih pertama kali itu masih ada. Cuma itu karena sudah agak lapuk, karena usia yang sudah cukup lama, tahunnya berapa itu saya tidak begitu jelas, ya. Sepengetahuan saya itu makanya Soko tetap itu berdiri. Kemudian ada di situ kan ada semacam tempat yang bisa digunakan untuk tidur, untuk sholat dan sebagainya itu, ya. Di panggung itu, panggung yang itu juga sudah ada penggantian itu. Itu ada beberapa peninggalan yang dapat dijadikan sebagai acuan apakah itu benar atau tidak. Namun demikian itu ada beberapa peninggalan seperti batu dan lain sebagainya yang dulu karena situ tidak ada air, maka pengambilan air wudhu itu dari air yang sungai yang di bawahnya itu. Itu kali Sobo itu dukuhan di bawahnya itu ada sungai jembatan, ya. Dulu di situ ada kucurnya begitu, sehingga ada batu-batu sebagai landasan untuk menuju ke tempat itu. Tapi sekarang sebagian sudah
pendam dan sebagainya, tapi sisanya masih ada beberapa hal itu. Itu sebagai bukti bahwa itu betul merupakan tempat yang digunakan untuk ibadah agama Islam yang pertama mungkin. Di samping itu perjalanan dari Bathara Katong di Nebel itu cukup banyak, jadi sampai ke Telaga dan sebagainya. Di sana sampai naik ke sana terus turun sampai di Semenok itu ya, tahu kemudian turun dan itu kemudian ketemu dengan seorang yang terkena penyakit itu menurut cerita ya. Sakit, kemudian dia dikasih obat, obatnya adalah cuma dikasih air dari sumber yang ada di sekitar telaga itu. Isih lor sandingi nggone tulisan Telaga B. Sebenarnya itu ada tempat yang airnya betul ya, itu pada jembatan tidak sekarang ya, dari jembatan ada tempat yang melingkar setengah lingkaran begitu, dari atas ada airnya. Itu disebut sumber dukun. Sampai sekarang terkenal itu adalah sumber dukun. Itu konon ceritanya itu pernah digunakan untuk mengobati orang yang sedang sakit oleh Bathara Katong. Karena terkenal sumber dukun. Kemudian ada juga tempat yang untuk wudhu atau padasan yang terletak di pertigaan sebelah selatannya lapangan itu. Yang sing kebetulan itu enggak ya. Dan itu kan sebagai itu ada kotaan, koyo bak itu. Tapi akhirnya sudah tidak, sekarang karena tidak terurus itu. Itu konon ceritanya tempat sebagai padasan waktu Bathara Katong dan adik-adiknya. Maka terkenal itu sebagai sumber Bathara gitu ya, Bathara. Nah, orang-orang sini itu mengatakan itu yang di Bathara itu sebetulnya diambil dari kata Bathara Katong. Jadi itu tempat padasnya Bathara Katong, Bathara. Itu dua tempat yang terkait dengan masalah Babat Ponorogo. Sedangkan yang sebelah timurnya di Balai Batur, di Pasar Balai Batur itu ada pohon beringin ya. Karena menurut cerita itu merupakan terkait dengan terjadinya Telaga Nebel. Itu disebut Nyai Latung. Jadi makam Nyai Latung. Kemudian si anak kecil tadi namanya Baru itu tadi datang lagi ke rumah Ustaz dan dia membuat sayembara dengan menancapkan lidi di rumah Bapak Kepala Desa, di halaman rumah Kepala Desanya itu, menyampaikan barang siapa yang dapat mencabut lidi itu maka akan diberikan suatu hadiah yang berharga. Akhirnya beberapa orang anak-anak mencoba, ternyata tidak ada yang bisa untuk mencabutnya. Datang pula seorang orang tua juga begitu, semua mencoba, tidak ada satupun yang bisa mencabutnya. Kemudian oleh sang si Baru, lidi disebut dicabut, keluar air dari dalamnya. Bel, itu keluar air yang sangat besar sekali. Karena diarani ngebel. Ngebelnya air yang pertama itu di tanah itu yang sekarang jadi telaga. Lewat itu termasuk Baru Kelinting, Nyai Latung, kemudian tetap hidup di daerah itu ya. Itu sampai dengan tua, akhirnya meninggal, dia dimakamkan di situ. Makanya itu disebut makam Nyai dua. Itulah yang ada di pasar Nebel. Berbeda ceritanya, tapi ada dua hal yang itu. Sama itu Pak, tanya terkait di sini kan setiap surau
Itu kan di Ngebel itu kan kalau nggak salah ada larungan haji. Itu bagi masyarakat Ngebel dan Ponorogo itu filosofi dan maknanya itu gimana? Iya. Ceritanya begini, jadi waktu dulu itu memang banyak kejadian-kejadian yang aneh, yang kalau di nalar itu tidak ketemu, ya. Itu banyak orang-orang istilahnya kalap. Kalap itu tidak merasa, ya, tapi dia tahu-tahu sudah di situ kan itu. Itu orang situ yang biasanya itu mancing di telaga itu pernah itu hilang sampai 7 hari. Di mancing di situ tapi tidak pulang kan. Tidak pulang itu selama 7 hari keluarganya kan sudah bingung itu di mana benar. Tapi ternyata dia itu setelah dia pulang, ya, ketemu pulang itu merasa bahwa dia itu berada di suatu tempat yang sangat indah sekali, kayak jenis keraton. Waktu sebelum tahun 90-an itu banyak kejadian-kejadian di telaga itu, jadi orang-orang yang kalap seperti itu tahu-tahu sudah terjegur telaga hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang setahun 2 kali itu ada yang itu kalap terjegur. Biasanya kalau meninggal itu langsung tenggelam. Jadi sebelum paling minimal 1 hari 1 malam itu baru keluar. Ngapung. Itu banyak sekali jadi setiap tahun. Akhirnya itu para Pak Lurah ngumpul, ya, Pak Lurah 8 kepala desa ngumpul di kecamatan bersama dengan camat dan muspika, ditambah dengan sesepuh itu yang ada itu mengadakan musyawarah. Nyata nyuwun yang puasa iki muga-muga Ngebel diselametne saka bencana sing iki. Lah niku sesepuh biyen niku enek lambang-lambang ada cilek donga niku gawe lambang. Lambange apa ngono. Contohnya lek njaluk ben diparingi kuat slamet nganggo bojong kuat ngeten ya. Kemudian sepuh itu buat sepakat bahwa itu nanti akan diadakan ruatan selamatan ngoten niku nanti wilayah wedhus kendit. Syaratnya 1 pakai kambing kendit. Kambing kendit itu kambing yang warnanya hitam, tapi di perutnya sampai dengan gegeri ini tembus seperti ada sabuk berwarna putih. Itu dikasih doa, kemudian bentuknya itu semacam ngarani cok bakal, ya. Jadi cok bakal ini takir, kemudian di dalamnya dikasih kurampi, ada benang, ada telur, ada mirip, bawang, kemudian kemenyan dan lain sebagainya. Itu yang didoai, kemudian ditanam di tempat-tempat di pintu masuk di telaga Ngebel itu. Itu pernah terjadi pro kontra di antara dari pihak agamis dengan orang Kejawen. Sebab kebanyakan yang melaksanakan itu adalah orang Kejawen. Namun demikian pro kontra itu terjadi, kemudian ada yang berpendapat dari pihak lain bahwa itu merupakan perbuatan yang musyrik, ya, itu akhirnya diganti, ya. Itu bahkan itu pernah terjadi, ditarik di tingkat kabupaten. Namun waktu itu saya masih ingat sekitar tahun 2012-13 itu saya menjadi ketua beberapa puluh tahun itu. Sekarang gini aja biar tidak ada jadi saling pendapat, ya, diganti dengan upacara adat, ya, larunan Telaga Ngebel. Alhamdulillah maknanya cukup besar bagi luar Ngebel yang semula tidak tahu Ngebel itu seperti apa. Orang-orang takut ke Ngebel. Dengan adanya hal tersebut maka orang-orang dari luar daerah banyak yang datang di Ngebel. Akhirnya Ngebel menjadi daerah wisata.